Ada Fredrin, ada Joy yang mau coba untuk dimaksimalkan. Kalea ternyata yang Jetro. Cukup Joy-nya ya ternyata. Joy-nya cukup dulu ya. Ya, karena Joy bisa ditangkap kan. Kalau dia lagi masuk juga ada Kalea untuk bisa meng-counter dengan Tsunami Slam atau Battle Strike kalau memang on point. Sehingga dia ada pilihan yang cukup oke sebenarnya. Iya, dengan Kalea. Setuju. Ini kayak wise pick dari RRQ sih untuk mengejar tetap jalan. Sedangkan dari Alter Ego ya, 2 hero. Kalau mereka pede sebenarnya partinya masih bisa diambil sih Alter Ego. Bisa banget. Kita bisa. Ayo Badang masih ya. Kalau aku ngiranya ya, Badang. untuk di hari ini, Badang tuh jadi primadona banget. Jangan apa ya, sebenarnya dari 3 minggu, 3 minggu kemarin. Terakhir ya? Iya, Badang itu selalu di mana-mana dan bersahkan. Iya kan? Hari ini dipakai 100% win rate juga. Ya. Jadi ini bisa jadi hal baru juga yang kita harus antisipasi nih, daripada ya banyaknya pilihan-pilihan hero lain gitu. Ini doang. Ini tanpa apa? Ini masih bisa template sih, template pick Parcha. Yep. Iya, masa kan biasa kita lihatnya kombonya Kalea Parcha kan. Yep. Sekarang dipisah mungkin. Jadi ambil Alter Ego, mereka punya satu stopper yang pasti kayak tadi Badang juga relevan banget sama strategi dari Alter Ego. Ya, 3 pick awal yang solid banget untuk Alter Ego. Kayak mereka membawakan hal yang sama juga. Sedangkan RRQ mereka memang punya Kalea sekarang yang dipisah ya. Cuman berarti untuk band dari RRQ sendiri, ini seharusnya akan banning untuk romer-romer yang tersedia. Franco. Ya. Franco. Ada Franco, ada Tiger. Tadi sih masuk layer band ya, Yep. kedua. Dan pilihan dari banning selanjutnya mungkin masih terhadap Valentino ternyata ini benar-benar pola yang sama gitu ya dengan Alter Ego. Ya, dan Harip juga muncul untuk di fase banning yang kedua. Sama seperti game pertama sebelumnya. Ini kayaknya bakal ada kombinasi antara Gatot Gacha dan juga Badang. Apabila nggak di-ban sama teman-teman dari RRQ untuk di banning terakhir mereka. Ya, itu sangat mungkin sekali. Iya, kombinasi sisi power yang bakal bertubi-tubi dilakukan akan mengunci banget pergerakan dari Joy yang Sutsujin yang tadi udah kita lihat dengan Kalea dan juga Badang. Joy-nya susah banget buat bergerak. Apalagi sih untuk follow up. Kita bisa bicara soal follow up ya. Dari Tsunami Slam sendiri, Granger kan juga butuh waktu. Betul, beda dengan Nathan kan. Nathan yang bisa instant burst misalnya. Dan satu follow up ya sebenarnya tadi kalau kita ngeliat selain yang di band, Iya. ini jadi satu follow up yang cepat banget diantisipasi oleh teman-teman dari Alter Ego. Dan ini bisa jadi ngarah ke hero-nya Arfi sih untuk ditutup ya. Either kayak retail atau bahkan ya Nathannya tadi sumber masalah dari RRQ juga bisa dibilang. Ya, tapi aku dikasih band Selena. Karena salah satu juga mungkin hero yang bisa mengganggu Parcha ya. Yang jarang untuk bergerak pasti lagi diem. Bisa kena mudah nanti. Gampang banget itu Iya, lelenya. kena arrow juga. Kelas bandnya. Kalau Dilema ya? Nathan kayaknya enggak masuk. Terlalu mahal ya? Karir. Karir. Berarti 2 hero tebal. Atau 1 hero tebal yang tersedia buat RRQ. Karena Franco lepas lagi. Tapi di sini kalian bisa main di XP. Oke, tapi dengan adanya Franco, ini akan membuat pressure besar pastinya ke arah RRQ Hoshi. Mengingat kemarin itu udah ditunjukkan juga gimana Dreams berhasil mengeksekusi Franco-nya, bahkan sampai di respect ban oleh Coach Tazi di hari pertama. Apalagi bisa kayak mainin combo pick off ya juga ya. Entah nanti last picknya ngambil ke area Beatrix, bahkan Nathannya masih masuk Bruno bahkan. Tapi kita lihat dulu sih dari 2 hero RRQ ya. Yang belum terlihat, Give High Loss. Dan satu yang tebal lagi kan? Atau Gatot lagi. Ya, tergantung dari RRQ ini mengambil Give High Loss, Give Gatot, atau Ya, Highland oke sih, karena damage sudah cukup ada Granger-nya. Tapi Glue ternyata. Oke, Romer Kalea. Ya, menarik nih ya. Gimana Glue yang menjadi pilihan terakhir untuk RRQ Hoshi. Gak ada yang Paramis membuat Glue akan semakin bebas. Dan juga jangan lupakan ya, efek split dari Glue akan membuat nantinya satu momen penyelamatan dengan adanya pressure dari Shidokyo yang dikuasai oleh Hayabusa. nah ini nih, combo pick antara Parcha dan Badang ya, yang juga cukup jadi favorite sih. Dari segi jumlah permainan yang dibawakan di 3 region cukup banyak, tapi sebenarnya win rate-nya ya 50-60% dan powerful Chiplohi gitu misalnya. Masuk, oke, jadi yang akan menjadi penutup untuk game kedua dari line up kembali di tangan Arfi untuk maskapai sendiri, dan kita akan melihat mampukah RRQ Hoshi merebut 1 poin terlebih dahulu dan menyamakan posisi mereka bersama para guest kita, Populon dan juga Owl. Yap, terima kasih dah our panelis. Balik lagi kita ya menuju ke game yang kedua, draft pick telah selesai. Ya, Nah, boleh-boleh nih.
Masing-masing udah mengeluarkan strateginya, udah berasap semua Porsche itu. Benar, dan ini battle of Franco ya. Karena Yap. dua-duanya kan sangat-sangat unsur Franco. Betul. Tapi ya, balik lagi kita akan melihat game yang kedua. Game pertama RRQ mereka seperti tersandung. Dan akankah sudah adaptasi dengan panggung playoff ini? Yep. Mereka tadi masuk ke dalam tempo permainan dari Alter Ego. Tapi di game yang kedua akan seperti apa lagi? Alright, menuju game yang kedua. Velodrome telah ramai. Kita akan tes dulu suaranya Alter Champs dan RRQ Kingdom. Mana suaranya? Wow. Masuk ya harusnya ya. Buset, sabar ya. Tenang. Tenang, gokil, rame sekali. Oh, kan? tarik sis. Buset deh. Kena tarik. Langsung. Gangguan dari Dreams yang akhirnya memaksa jadi satu buah Retribution Yap. digunakan oleh Sutsujin juga, dan Kijume kembali dengan Parshanya. Galak banget masalahnya juga dari Parsha ya. Iya, Dan burst damage dari Parsha itu sendiri juga ngeganggu kan. dikit tetes. Iya. Cuma masalahnya sekarang ada kalian yang emang bisa nabrakin langsung gitu loh. Tapi tinggal pertanyaannya untuk RRQ mereka agak sedikit berbeda di follow up-nya nih. Karena kalau mau main sama Rins ini agak susah, karena kan utility walaupun memang Yap. membawa Kara Rapture. Oke. Tapi secepat apa dia bisa instan nge-follow up siapapun yang kena angkat. Diganggu lagi. Itu Sutsujin lagi farming. Memang Dreams mengganggu ya. Timeline yang sudah dimiliki oleh Sutsujin dan juga di bagian bawah. Karena ini, mau tidak mau, retri lagi. Benar-benar di screening habis ya dari Yap, di tempat yang berbeda. Ada pergerakan dari Ride. Mencoba untuk bisa mengatakan DBC satu interaksi dan Didok masih berhasil selamat dengan sedikit SP tersisa. Yap, untungnya masih bisa kabur juga untuk idoknya sehingga belum ada first blood sejauh ini. Tapi ya, keramaian sudah mulai terlihat di area EXP ya. Betul. Ngelihat dari Dreams-nya bermain ke arah setengah ke bawah ya, untuk division-nya juga yang dia coba untuk kuasai. Sudah mulai mencoba untuk mengganggu Wah. ada Sutsujin. Wah, dinyanyiin kayak begini masih. Balik, barusan masih ada Quad Shadow yang membuat Rine selamat. Itu kalau idok punya tsunami slime, Selesai. gak selamat itu Rini. Iya, langsung game over. Iya, langsung kena. Iya. Thanks for watching kan. Bukan belum mas. Oh, belum ya? Mati game 2 si panjang malam ini. Oke. Tapi untuk gangguan sekarang udah mulai dibalaskan ya. Yep. Dairen yang sudah menginjak level 4, dia bakal coba untuk langsung nge-screening out pergerakan dari Rine. Sementara Sutsujin diberikan space untuk eksekusi terhadap turtle yang pertama. Oke, Turtle berhasil diambil dengan sangat santai. Tidak ada gangguan sama sekali. Benar. Sejauh ini memang balik lagi ya kalau ngeliat dari gold yang salip-saliban. Betul? Ini imbang banget kalau diangkat. Wait, ada tsunami slime. Dan sekarang pergerakan dari Dreams masih belum level 4. Masih belum bisa melakukan banyak hal. Selain dari Aaron Hook. Yep, dan memang agak sedikit menahan flickernya juga untuk Dreams ya. Yep. Dan itu diakuat. Kembali dan Shadow Kill-nya membuat pergerakan Didok berhasil diamankan untuk kali ini. Alright, ada sedikit pembalasan. Ya. Point kill yang akhirnya bisa ditanggung oleh Alter Ego. Dari tadi korban yang romer-romer aja ya? Yang depan-depan aja ya. Iya, yang romer-romer aja nih. Tapi kalau ngelihat dari game sebelumnya, Yep. itu terlihat jauh lebih tenang. Lebih tenang. Lebih slow pace. Yep. Terus kalau game 1 tadi kayak wabak bingung kena orang, lihat orang tabrak, lihat orang banyak. Ditarik lagi dari sekian banyak. Masih sempat loh. Luar biasa. Ya, memang kalau lihat dari kemarin juga Sekarang malah membuat posisi dari Arbi terbuka. Dan Dream masih belum bisa melakukan banyak hal. Tapi mau tidak mau Idok pun harus merelakan nyawanya. tadi ya geng King Power terhadap Arvi yang memang secara range juga dia nggak terlalu jauh. Yep. Memang bermain cukup aman di dalam turret, ternyata belum menjadi jaminan karena potensi untuk bisa ngedive dari Arvi juga cukup besar. Sutsujin, Idok tentunya, apalagi range jauh dari Rins dan Toy, ini akan membuat dari Arvi sangat-sangat terkena outrage. Yep. Dan sekarang Arbi ngebawa Purify ya. Oke. Dreams belum ada lagi satu orang yang bisa dia gapai ya. Oke. Dan keadaan sekarang sudah mulai dikuasai oleh Harakyu perlahan, menunjukkan kembali bagaimana adanya screening power dari Dairen mencari informasi. Ininya gak akan dikasih farming dengan begitu nyantainya juga. Sembari Harakyu menyambut nih hadirnya Turtle yang kedua. Seharusnya
akan ada kontes yang mungkin Yap. saja bisa dilakukan oleh Alter Ego. Udah mulai terbuka nih ruangnya untuk Alter Ego bisa bergerak. Karena sekarang ada sebuah bantingan Tidal dan juga Tsunami Slam. Tapi masih berhasil kabur. Federal Strike langsung dikeluarkan pula. Reward Manipulation. Dan Nino pun tidak bisa bertahan lagi. Tapi Turtle akan berhasil diamankan. Akan berhasil diambilkah? Tapi barusan kuat Shadow King kembali langsung melihat teman tersebut. Tapi Rina masih berhasil untuk bisa kabur ke zona yang lebih aman. Rine ke lava golem lagi tadi bareng sama Dairen. Iya. Berbagi, tapi Emang berbagi lagi 2 kali tuh lava golem. Salah aku apa mas? tempat yang sama ya. Di tempat itu lagi. Pindah deh besok. Enggak dong. Oke, emang kebagi aja karena tadi Dairen yang di depan. Tapi memang karena nggak adanya informasi juga untuk HP dari Turtle-nya, Yep. maka tadi langsung Quad Shadow ke depan. Dan sekarang Toy sudah memiliki sebuah Sky Piercers. Ini akan menjadi sebuah follow up yang lebih pasti lagi untuk siapapun nantinya yang bisa diangkat oleh Idok. Walaupun nantinya bakal langsung menuju ke arah fleeting time ya untuk Idoknya juga memaksimalkan kembali utility-nya, dan Dairen yang akan ditugaskan sebagai sosok frontliner di lini yang sangat-sangat terdepan. Oke. Nino sudah ada di area tengah. Dan mengamankan juga ya. Satu landing udah diberikan kepada Rine. Seperti biasa. Pattern dari landing pass yang dimiliki oleh masing-masing tim. Yes, dan kita udah ngelihat bagaimana adanya referensi untuk membawa 2 hero lane jauh. Rep, sudah Slam dikeluarkan dan Dino berhasil selamat sejauh ini tapi tidak untuk waktu yang lama. Karena mendadak Tyrant si manusia ungu berhasil ngegebrak tadi ke arah dari Dino. Alright, dan itu dia tanpa adanya aksi penyelamatan untuk flicker juga ya. Yep. Dino. Oh, Dan sekarang real world manipulation. 7 meja berhasil menjadi korban. Tapi di arah belakang Richard tidak berhasil selamat karena terbuka dari posisinya. Maka itu sekarang ada sebuah tarikan walaupun Didok masih di luar jangkauan dan Dreams menjadi korban. double kill. Diamankan Sun Sujin. Even memang ada bloody hand, tapi itu bukan untuk Sun Sujin ternyata. Sun Sujin masih bisa in and out dengan begitu leha-lehanya juga. Terlalu bebas untuk Sun Sujin yang kali ini, bahkan tanpa adanya point dead sama sekali. Lane jauh yang coba untuk dipegang oleh Arvi memang mendapatkan satu water top turret. Yep. Tapi lagi-lagi, ini Temannya siapa hancur yang semuanya. iya, dan siapa yang nantinya mau join the fight, dan Oke. siapa yang harus split push. Karena kalau kita ngeliat tadi, kasusnya di Oni dengan adanya Cloud dan juga Hayabusa, ini nggak berjalan secara maksimal loh. Yep, cuman masalahnya juga RRQ tetap harus berhati-hati karena kita banyak banget ngelihat ini Moskov satu momen loh. Hei, ada Purify dan Idok gagal, tapi setidaknya berhasil nge-trigger. Yap, Wings by Wings juga ada ke-trigger soalnya ya. Tapi Nino akan mencari informasi, hanya bisa melihat dari kejauhan saja karena Rinenya tidak siap untuk bisa melakukan kontes. Ya perfect total untuk RRQ luar biasa. Walaupun bukan itu semua ya. Yep. Itu yang dapat last hit atau ya kan? Perfect. Oh, Web, ini Gohan, dan Idok tidak bisa terselamatkan bahkan untuk sekarang Rins ya. Menyisakan 1 bar HP saja di dalam tubuhnya. Iya, dan Rina tadi udah gak ada shadow heal lagi ya untuk bisa numbangin ke arah Rins. Sehingga akhirnya ya udah makan coba satu-satu dulu dari siapapun yang di depan, tapi ada Oke, ini dia. Apa nama KB ya? Boleh. adik kakak ya. Adik kakak. Langsung aja kalian bisa kunjungi channel official Restreamal MPL ID nih. Boleh tuh ya, langsung gas. Boleh. Berarti ini kurang Oji sama Cornet. Wen ya stream di sana. Oh gitu. Oh, ini lagi gimmicknya sekarang. Mau gantiin R7 di situ. Iya, kemarin jadi KRI Bogor dia. Di Bogor. KB. Ada aja emang propertinya manusia satu ini. Boleh. Alright. Tapi untuk sekarang RRQ kembali dalam keadaan yang cukup unggul. Berbeda dibanding game yang pertama. Yep. Mereka udah mulai bisa mengontrol bagaimana tempo yang mereka inginkan. Toy udah unggul 2 level ini udah keuntungan maksimal loh. Ya. Udah enak banget mereka nerobos karena defensif dari Alter Ego. Alright. Inner turret sudah mulai dicicil juga. Sementara Alter Ego akan mencari angle yang lain untuk bisa membayar kerugian yang sedang mereka alami ya. Yep. Dimana Rinenya secure karena purple buff dan Oke, Higume. dan Ijube bisakah diselamat? Dan tidak bisa. Kepulangannya benar-benar dihentikan. Jadi ya, even dengan Wings by Wings tidak menjadi sebuah jaminan dia bisa selamat atas kejaran Sutsujin dengan joinnya yang udah terlalu leluasa sih. Apalagi ini udah jadi 2 item intinya juga kan. Yep. Dari Starliu, dari dengan adanya Holy Crystal juga. Blood Wings atau Divine Blade ini akan terus jadi item berikutnya juga nih untuk Sutsujin. Ini Moskov baru mau menuju nih. Iya. Wah, Toy udah punya Wind of Nature sekarang. 4 item. Toy akan menjadi sebuah harapan bagi Araki untuk bisa mendeliver damage-nya. Gimana Alter Ego bisa menculik ke badan dari Toy? Apa lagi? Berapa
ternyata berbanding 2 item saja dimiliki oleh Abi. Tapi barusan ada Nino. Tidak mau melanjutkan apapun yang ingin dia lakukan barusan. Tapi Dreams, flicker ke arah terdepan. Tidak bola damage. Akankah mereka berhasil? Tapi barusan terlihat ada Lord yang sudah berhasil diamankan oleh Toy. Bahkan speed of destruction sekarang connect. Tapi terlalu berbahaya. Double kill berhasil dapatkan bola oleh Rine. 2 player dari RRQ berhasil diambil. Itu dia, walaupun memang Lordnya jatuh ke tangan dari RRQ ya, tapi lihat alter ego dengan adanya Arfi. Dia sudah mulai menjalankan tugasnya sebagai sosok yang memegang lane jauh. Inner turret sekarang sudah mulai dikantongi. Lord, yang berjalan di arah top. Wop, tapi Wop. ini hati-hati. Oke, Meidok yang masih standby di area belakang untuk mengikuti Ya ini, Hijime nggak suka ngeliat feeder ice track-nya Reti ya. Iya. Dia selalu pengen kudun. Karena sekalinya ada, pakai. pakai aja. Dan itu berimpact cukup bagus ya untuk bisa memberikan serangan gertakan mundur untuk RRQ. Cuman masalah ini kadang Iya. kayak tadi beberapa maju. Iya ya, cuek ya. Cuek, maju aja. Yap. Dan akhirnya udah ada sedikit jawaban untuk Susucin ya. Udah ada point shutdown juga untuk dirinya, tapi masalahnya Toy-nya masih free. Wah, Rine berani banget loh shadow kill dan damage yang terbagi. Rine sekarang terjebak sendirian. Bisakah dia menyelamatkan dirinya? Tapi Rine dengan satu hal lagi, Quad Shadow. Hey, masih berani untuk bisa menekan satu terakhir. Hampir saja sama-sama tidak ada SP di dalam tubuhnya dan sekarang Jube. Real World Blazer tadi langsung menahan sedikit pergerakan dari Jube. Sakit banget. Double kill. Toy. Flicker offensive. Wow. 1-2 Dead Sonata. Yang akhirnya membuat dari Hijume hilang seketika. Tapi Oke. Rine, Dan sekarang ada satu WON yang udah dikeluarkan oleh Thailand. Dibanting saja. Idok. Luar biasa. oke. Speed of Destruction memang connect. Tapi sepertinya tidak ada perpindahan posisi yang ingin dilakukan oleh Arfi. Yep. Sejauh ini Arfi memang masih bertahan dengan 0-1-0. Berkali-kali loh tadi pakai. Cuman ya emang belum waktunya kayak pindah. Sebentar ya, aku tadi kayak lihat ada fleeting time. Nanti kita cek Iya, kembali. buat Dreams. Dia akan semakin lebih aktif lagi nantinya untuk bisa mengeluarkan bloody hand demi bloody handnya juga. Alright. Tapi sekarang keadaan yang memang masih dipegang oleh RRQ. Bagaimana mereka akan memanfaatkan momen demi momen yang sedang mereka kendalikan. Ofensif banget loh Sutujin barusan. Sangat ya. Soalnya nggak ada sisi pasti yang bisa menghentikan dia kecuali Dreams sih. Yap. Dan Dreamsnya juga disuruh milih dia mau lock siapa. Ya. Sementara Toy ini free banget di belakang dan gak ada jawaban untuk bisa mengincar lini belakang dari RRQ. Yap, itu dia. Ya udah ada Wind of Nature. Ini yang terakhirnya mau mana si Haber? Mau Blade of Despair? Boleh. Dengan 2000 perbedaan ya dari segi kedua belah komponennya juga. Memang Trinity attack speed dari RQ udah selesai. Dan menuju ke arah satu buah Rose Gold Meteor. Dan ya, satu buah fitting time ini akan menjadi jawabankah untuk Alter Ego? Karena kalau bisa kita katakan Alter Ego mereka cukup minim dari segi frontliner gak sih? Oke. Karena Franco kan bukan tipikal frontliner dengan item Iya. Winter dan juga fitting time-nya. Yap. Dan Badang juga bukan pure tank gitu. Namun sekarang 5 player berkumpul sudah dari RRQ. Mereka bersiap ya untuk bisa mendapatkan Lord ini lagi. Akan seperti apa lagi? Karena tadi strategi udah terlihat. Untuk dari Dreams, dia flicker, dia maju, dia blokan. Tapi sekarang, akankah pintu masuknya mau dilakukan? Tapi terlihat barusan ada pergerakan dari Dok dan Dito pun tidak akan bisa menyelamatkan Dream yang sudah mengeluarkan ke arah Winter Crown-nya. Dan itu dia sisi pasti yang bisa menghentikan laju dari Tsujin sudah menghilang tapi Dino. Wah, Dino terjebak dong kali ini. Dino sendirian. Dino dikejar habis-habisan. Bahkan ada pergerakan daerah di bagian belakang yang dicoba untuk langsung dihentikan saja oleh Ride. Tapi langsung dibantu begitu dengan Dino strike. Dan selesai Ride. Ride benar-benar tertangkap lagi. Rine sepertinya masih perlu sebuah kenyamanan juga. Karena dari tadi kita melihat dia bisa jadi korban terus-menerus. Dan ya, memang kalau melihat dari Alter Ego mereka memanfaatkan power split move dari Arfi. Tapi masalahnya Arfi yang akhirnya ngebuat dari Alter Ego teamfight hanya dengan 4 pemain saja. Yap. Hanya ada 4 player untuk kali ini. Reward berhasil langsung dibawa ke pula. Pedro Esra langsung dibalaskan. Tapi Idok menjadi orang terdepan. Akan seperti apa lagi? Tyron akan mencari korban. Akan memukul mundur siapapun. Alright, sudah tidak ada lagi feeder ice track dengan waktu yang dekat. Tapi Lord, memang masih coba berjalan. Oh, Wah, itu dia tidak selesai tapi ditarik tadi.
Keberhasilan sudah hidup. Akankah diri masih sempat untuk membanci dan masih sempat terjatuh untuk bisa membanci karena Dino, tapi Dino pun masih sempat untuk masuk ke dalam area defense sudah miliki. Ruang mulai hilang, tapi Jume di tempat yang berbeda menjadi korban pula. Ride untuk kali ini Winter Crown yang dikeluarkan oleh Sun Sujin dan pertempurannya masih berlanjut. Coba lihat Drix menjadi korban. Oke, masih berlanjut pula, tapi mereka masih cukup menahan nih. Iya, dan harusnya dari Alter Ego mereka masih sedikit ada nafas untuk mengusir mundur pemain-pemain dari RRQ, tapi Hijume berkali-kali dia membuka feeder aspek di muka umum dan akhirnya dia tumbang. Mau tidak mau? Mau tidak mau dia coba untuk cari range-nya, Oke. tapi RRQ tabrak lagi. Dan Nino benar-benar dihajar oleh Tyrant. Tidak akan bisa. Dan mereka seperti harus merelakan game ini karena Rarku udah bersiap untuk bisa mengajukan. Tapi Rich malah menjadi korban. Dan Tyrant tertinggal sendirian. Fedra Strike dikeluarkan dan selesai. Masih bisa ditahan. Yes, dan Alter Ego masih bertahan ternyata. Upaya RRQ untuk bisa mendapatkan poin di game yang kedua masih harus ekstra kerja keras kali ini karena tidak semudah itu. Walaupun memang 3 base turret dari Alter Ego sudah hancur semua. Dan Sutujin sudah mendapatkan full itemnya juga. Dengan Divine Glaive, dengan satu Holy Crystal. Dan lihat bagaimana tidak Toy menjadi eksekutor dengan 1102. 80 stack dari Lethality dan 732 stack dimiliki oleh Granger. Ya udah, ini bakal tembak-tembak Toy terus. Gak berhenti. Gimana nih, penggunaan dari energinya bakal terisi terus-menerus juga. Apalagi sekarang udah nyeker. Oke, gimana ini? Kita jadi sultan apa nih? Sultan apa? Bos garap apa? Itu luar biasa, banyak baru. 180 udah full. Ya ilah. 2 bar SP kayaknya masih bisa disikat tuh kayak gitu. Nah, apalagi ini bakal jadi jaminan buat siapapun yang kena angkat dari itu kan. Ya. Terutama atau bahkan Dairen lah. Tapi ya sekarang sudah mulai terlihat. Dan sekarang waktunya untuk mereka kembali kah? Tapi ternyata masih sempat dan Rich yang berhasil sudah juga. Tapi Arpi mendadak double kill di dalam area tersebut. Tapi masih ada Winter Crown. Darren mencoba untuk bisa masuk. Arpi yang masih selamat sejauh ini. Darren mencoba untuk bisa mendekat. Tapi masih di dalam dengan status piramid. Tapi Nino-nya bola sempat kehilangan Spiral Destruction. Gastoy kembali menjadi korban. Dan shutdown. Arpi berusaha. Jatuh. Wipe out. Wow, dan Maniac untuk Sun Sujin. Tidak tersentuh sama sekali. Tidak terhentikan sama sekali. Dan akhirnya kali ini RRQ akan menyamakan kedudukan. Oke, dan game yang kedua menjadi milik dari Rex Regum Geon. Menolak tunduk, RRQ membuktikan bagaimana mereka bisa adaptasi dan menyamakan kedudukan. Tidak semudah itu dan lagi-lagi 2 hari kita ada di babak playoff. No clean sweep. Seru.